Baik, di sini Bapak akan memulai diskusi kita, yaitu tentang virus corona. Virus corona yang lagi viral ini, yang sedang booming, yang sedang banyak orang takuti pada saat ini. Apakah anak-anak Bapak tahu apa itu corona? Coba Baik, virus yang datang dari Wuhan. ada lagi yang tahu? Virus yang mematikan. Bagus, Elon. Mungkin Om. Daniel. Baik, untuk memulai diskusinya, Bapak akan memberitahukan tentang aturan-aturan diskusi ini kepada anak-anak Bapak, agar diskusi kita berjalan dengan lancar dan anak-anak Bapak bisa pulang dengan membawa ilmu yang bermanfaat. Paham? Paham. Baik, aturan dalam diskusi kita hari ini adalah tolong jangan ribut. Ribut kita boleh, asalkan ribut itu seperti memberikan pendapat atau lain sebagainya. Aturan kedua, tidak boleh anak-anak Bapak mengantuk. Bapak mohon untuk 20 menit ke depan ini kita fokus. Paham? Paham. Baik, Bapak akan memulai tentang diskusi kita hari ini. Selagi kita mulai, Bapak ingin bertanya, ada yang tahu apa itu coronavirus? Corona yang berasal dari negeri Wuhan dan menyebar ke seluruh dunia, dan virus itu sangat mematikan. Baik, Abdi. Lalu bagaimana virus corona itu bisa menyebar ke seluruh dunia, Abdi? Karena udara, Pak. Udara, Hewan dan saling berdekatan sama manusia. ada yang ingin menambahkan pendapat Abdi? Ada yang tahu? Baik, jika tidak, Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana virus corona itu bisa menular. Namun sebelum itu Bapak akan menjelaskan apa tujuan kita melakukan diskusi ini. Tujuan kita melakukan diskusi ini ialah agar anak-anak Bapak yang ada di kelas ini dapat menjaga kesehatan, yang terutamanya menjaga diri dari virus corona. Bisa anak-anak Bapak tidak memberitahukan pada teman-teman yang lain bagaimana cara menjaga diri dari virus corona. Paham? Baik, Bapak akan menjelaskan tentang apa itu COVID-19 atau corona. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Ada yang masih ingat? Simak. Baik. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Betul kata Abdi. Jadi virus ini sudah tersebar ke seluruh dunia. Virus corona ini menyebarnya seperti dari bersin, batuk, bersentuhan tangan. Maka dari itu diskusi kita hari ini khusus menyambut corona. Kita lakukan social distancing dalam diskusi kita ini. Anak-anak Bapak ada yang tahu apa itu social distancing? Jarak saling berdekatan, Pak. Bagus, Abdi. Seperti yang kita lakukan hari ini kan berjarak nih. Jadi kita mengantisipasi dari sentuhan, intinya mengantisipasi dari penularan virus. Paham? Paham, Pak. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, ada yang tahu apa aja gejala dari COVID-19 itu? Pak, Dari batuk batuk saya tahu ya, Pak. Batuk, pilek, bersin. Dalon? Daniel? Baik, itu yang
yang anak bapak bilang tadi itu betul, namun ada lagi yang ingin bapak tambahkan. Mungkin gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi dari rasa nyeri, sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitas, sakit tenggorokan, diare, dan lain sebagainya. Maka dari itu anak-anak bapak, ketika kita keluar rumah ataupun mungkin di rumah, ketika kita batuk, bersin atau kita keluar kemana pun, kita harus tetap memakai masker seperti yang kita pakai hari ini. Agar apa? Terhindar dari penyakit. Bagus, Ikri. Terhindar dari penyakit. Dengan memakai masker, artinya bersin atau penyakit virus-virus yang keluar dari bersin kita ataupun orang lain itu tidak menyebar kemana-mana. Jika kita tidak kita mungkin lupa atau bagaimana memakai maskernya, kita bisa menutup hidung kita ketika bersin seperti ini. Namun jangan seperti ini ya, soalnya kecenderungan kita menyentuh sesuatu ataupun memegang sesuatu, kita menggunakan ini. Jadi ketika tangan kita bersin dan menutup bersin itu dengan tangan kita, virus itu kan menempel nih di tangan. Nah, jadi maka dari itu virus itu mudah tersebarnya dari bersin itu. Jadi ketika kita menyentuh seseorang, orang tersebut bisa tertular penyakit. Nah, Bapak paham? Pak. Baik, Bapak akan bertanya lagi. Apa yang harus Ananda lakukan jika Ananda memiliki gejala COVID-19 dan kapan Anda harus mencari pertolongan medis? Pak, Baik, jadi secepat mungkin Pak. Lupa Pak. Bapak ulangi pertanyaan Bapak lagi ya. Apa yang harus Ananda lakukan ketika Ananda memiliki gejala penyakit COVID-19 seperti Ananda mengalami komplikasi batuk, pilek, dan demam tinggi? Apa yang harus Ananda lakukan? Segera isolasi diri ke rumah sakit terdekat Pak. Baik, ada lagi? Lalu nama Daniel mana nih? Belum. Kasih pendapatnya. Coba Daniel. Bapak yakin anak-anak Bapak ini paham, namun ada keraguan atau sedikit malu-malu. Maka dari itu, cobalah beranikan diri Anda untuk berani menyalurkan pendapat Anda. Obat sesuai keterangan. Baik, Daniel ada pendapat? Meminum obat sesuai gejala. Sesuai gejala, bagus. Dalam baik, tidak apa-apa jika tidak tahu. Bapak akan menjelaskan tentang pertanyaan Bapak tadi ya. Apa yang harus Ananda lakukan? Baik Daniel, tolong perhatikan ya. Apa yang harus Ananda lakukan jika Ananda memiliki gejala COVID-19? Jika Ananda mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau demam ringan secara umum, Anda tidak perlu mencari pertolongan medis, tetapi tetap di rumah isolasi diri dan pantau gejala Anda. Jadi dari hari pertama Anda mengalami batuk, demam, pilek yang ringan, Anda tidak harus mencari pertolongan medis, tetapi Anda hanya harus mengisolasi diri di rumah, jaga kesehatan, namun tetap pantau bagaimana perkembangan penyakit Anda. Ya, sebisa mungkin Anda menjauh dari orang tua, adik-adik, dan kakak-kakak Anda. Paham?
Enggak. Tetap ikuti panduan nasional tentang isolasi mandiri. Ada yang paham? Ada yang paham? Tetap ikuti panduan nasional tentang isolasi mandiri. Ada yang paham tentang itu? Baik, Berdiam diri di rumah, Pak. betul. Ada lagi? Baik, ikuti panduan nasional tentang isolasi mandiri. Panduan nasional seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah kita tentang bagaimana kita menghadapi COVID ini. Seperti tetap di rumah, memakai masker keluar. Itu kan panduan dari pemerintah. Dan kita di rumah pun juga tetap harus memantau berita-berita tentang COVID-19 ini, agar kita memiliki berita terbaru dan terupdate tentang bagaimana kita menghadapi gejala ini. Karena untuk Ananda pahami, untuk Ananda ketahui, penyakit ini sangatlah berbahaya. Telah banyak memakan korban jiwa, bahkan sampai jutaan manusia yang telah meninggal gara-gara penyakit ini. Baik, untuk selanjutnya Bapak ingin bertanya, bagaimana cara COVID-19 ini menyebar? Ada yang tahu? Dalam Daniel paham? Bagaimana cara virus corona bisa menyebar, Daniel? Baik, Bapak ingin Daniel mengeluarkan pendapatnya agar Daniel kedepannya tidak malu-malu lagi di depan kelas ataupun di depan umum. Berkumpul dengan teman yang memiliki penyakit virus corona, dan di saat berkumpul itu virus dapat menyebar. Mari Daniel. Berkumpul. Baik, Bapak lemparkan kepada Delon. Bagaimana cara COVID-19 bisa menyebar? Di saat berkumpul dengan kita memiliki penyakit virus corona, dan itu dapat menyebar. Lalu dengan berkumpul dengan teman, apakah bisa menyebarkan virus COVID-19, Delon? Bisa. Bagaimana alurnya? Bersentuhan tangan, Pak. Bersentuhan tangan, bagus. Kenapa bersentuhan tangan bisa menyebarkan virus corona? Menyentuh teman itu karena teman itu memiliki penyakit, Pak. Bagaimana? Fikri? Karena apa tadi? Karena salah satu teman kita yang terjangkit virus corona tadi saling bersentuhan dengan kita, maka kita akan terkena juga virus corona itu. Bagus. Baik, Bapak ingin lebih menerangkannya. Mengapa ketika kita berkumpul kita bisa menyebarkan virus corona? Betul kata Delon tadi, karena teman kita mempunyai penyakit. Namun Delon mengatakannya kurang tepat. Yang lebih tepatnya lagi, karena kita tidak tahu apakah teman kita itu salah satu orang yang terkena pandemi corona atau tidak, maka dari itu kita harus berjaga-jaga agar kita tidak berkumpul-kumpul, saling bersentuhan dengan teman-teman kita. Paham anak Bapak? Paham, Pak. Baik, tentang cara penyebaran COVID-19 ini masih banyak ya. Bapak ingin anak-anak Bapak menguraikannya. Bagaimana saja virus COVID-19 ini dapat menyebar? Bagaimana COVID-19 bisa menyebar? Biasanya kejadian di luar dengan kata-kata bersosialisasi sama orang tua dengan itu ada infeksi itu menular, makin itu cuci tangan. Baik Zikri, ada pendapat?
Pak, bersin Pak. Nah, bersin, bagaimana bersin bisa menyebarkan virus corona? Bersin? Pak, Baik. dilarang berkumpul Pak. Lalu, Karena berkumpul itu nanti orang yang terjangkit virus corona ini kita tidak tahu apa dia terjangkit atau tidak. Nanti kita akan terjangkit virus corona ini juga. Anda tidak cuci tangan, tidak menjaga kebersihan. Dan lupa cuci tangan Pak. baik, bagus. Abdi. Dalam ada pendapat, bagus selalu memakai masker. Namun pertanyaan Bapak tadi tentang bagaimana virus COVID-19 ini menyebar, bukan bagaimana cara kita menghadapinya. Anak-anak Bapak ada yang tahu? Enggak Pak. Virus harus menjaga kebersihan. Baik, Bapak akan menjelaskan. Virus COVID-19 dapat menyebar terutama dari, baik anak-anak Bapak tolong fokus ya. Virus COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung, mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin ataupun berbicara. Nah, maka dari itu betul kata Dalon tadi, maka dari itu kita wajib memakai masker agar percikan-percikan yang terjadi ketika kita berbicara, bersin, batuk tidak menyebar. Paham? Pak. Baik, ke tahap selanjutnya. Bapak akan menanyakan tentang apakah COVID-19 dapat menular dari orang yang tidak menunjukkan gejala. Tidak Pak. Baik, kenapa tidak, Andi? Karena dia tidak terjangkit virus corona itu Pak. Oh, maksud Bapak seperti ini. Ada seseorang yang kena virus corona, tapi dia tidak menunjukkan gejala seperti batuk, bersin, demam. Apakah dia bisa menularkan? Bisa Pak. Bagaimana penularan itu? Karena dia sudah terjangkit virus corona Pak. Bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan? Karena imun tubuhnya lemah. Baik, tentang virus corona ini. Virus corona itu menyerang imun tubuh kita. Ada yang paham apa itu imun tubuh kita? Ada yang tahu apa itu imun tubuh? Imun tubuh ialah pertahanan. Pertahanan tahu? Kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh, bagus Zikri. Imun tubuh adalah kekebalan tubuh kita. Kekebalan tubuh itu seperti bagaimana kita menjaga kesehatan kita, seperti berolahraga, berjemur di pagi hari, tidur tidak kemalaman. Di sini ada yang tidurnya kemalaman tidak? Tidak. Abdi, jam berapa kamu tidur Abdi? Jam 1 Pak. Aduh, masih SMA juga. Besok-besok lebih cepat lagi tidur ya, biar imun tubuh kita kuat. Ya Pak. Pada gejala COVID-19 ini, banyak penderita COVID-19 ini yang seperti dia sudah terkena virus COVID, tapi dia tidak menunjukkan gejala seperti batuk, pilek, demam. Nanda dah pernah dengar itu di TV belum? Nah, Bagus. Lalu apa yang untuk pertanyaan Bapak yang selanjutnya ini, semuanya harus menjawab, wajib menjawab semuanya. Satu orang satu jawaban aja udah cukup. Apa yang dapat Anda lakukan untuk melindungi diri Anda dan orang lain jika tidak mengetahui siapa yang terinfeksi virus corona? selalu memakai masker Pak. Bagus, Abdi. Selalu cuci tangan Pak dengan bersih. Bagus, Fikri. Apa yang dapat Tidak menggunakan dengan benar. Fikri lakukan
untuk melindungi diri Zikri dari virus corona. Tidak berkumpul di tempat keramaian. Tidak berkumpul di tempat keramaian. Bagus. Belon, Daniel, Menjauh dari keramaian, Pak. bagus. Anak-anak bapak sepertinya sudah paham semua ya. Nah, ini tentang isolasi. Baik, anak-anak bapak akan menjelaskan apa itu isolasi mandiri. Seperti katanya mandiri, yaitu dilakukan dengan diri sendiri, dan isolasi. Isolasi itu menjauhkan diri dari keramaian. Betul kata anak-anak bapak tadi, jauhkanlah diri anak-anak bapak dulu, terlebih dahulu dari keramaian, menjelang virus corona ini berhenti penyebarannya. Anak-anak bapak bisa menjadi salah satu seseorang yang bisa menghentikan virus corona ini. Maka dari itu, bapak harap anak-anak setelah diskusi ini tetap jaga diri, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak dari lingkungan kita sekitar. Paham? Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Jika tidak, sepertinya waktu kita sudah hampir habis ya anak-anak. Kita tutup saja ya. Baik, Abdi bisa pimpin doanya sebelum tutup. Setelah pelajaran yang kita dapatkan hari ini, marilah kita berdoa mulai. Selesai. Baik, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.